Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan laporan kegiatan budidaya pakcoy untuk memenuhi tugas mata pelajaran biologi yang digurui oleh Ibu Yuyu Yuliah. Dengan kelompok yang pertama ada Muhammad Suwabi Ihsan, kedua ada Lutfi, selanjutnya ada Robi, Ajhar, Salmah, Neti, Daniel, dan juga Dini. Pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan tujuan kami membudidayakan tanaman pokcoy dengan metode hidroponik. Yang pertama, yaitu mengetahui cara memanfaatkan lahan yang sempit sebagai peluang usaha budidaya pokcoy menggunakan sistem hidroponik. Dan yang kedua, untuk mengetahui cara pelaksanaan produksi budidaya pokcoy menggunakan hidroponik. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh pemberian nutrisi dan kemiringan bed terhadap pokcoy dan sistem hidroponik NFT. Pertumbuhan pakcoy. Pertumbuhan pakcoy adalah bertambahnya jumlah sel ukuran sel yang tadinya ukuran 5 cm sampai dengan 10 cm. Nah, pada kali ini kami akan bercocok tanam menggunakan metode hidroponik. Hidroponik adalah salah satu metode air tanpa menggunakan media tanah dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya tanaman di tanah. Tumbuhan pakcoy berkembang biak dengan biji. Pada tanggal 15 September, kami melalui penyemaian biji pakcoy. Pada tanggal 20 September, pakcoy mulai tumbuh sekitar 5 cm. Pada tanggal 27 September, pakcoy siap untuk pindah tanam dari penyemaian ke netpot. Lalu, pada tanggal 17 September, siap dipanen dengan ukuran sekitar 30 cm. Panen tanaman bisa dilakukan pada usia 40-50 hari. Nah, jika panen lambat, akan menimbulkan rasa pahit pada pakcoy. Cara panen pakcoy dilakukan dengan cara mengangkat netpot, lalu ambil tanaman pakcoy tersebut, lalu tekan bagian akar yang masih terdapat rockwool hingga mengeluarkan air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkecambahan. Perkecambahan atau germinasi merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semua berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan psikologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Perkecambahan terbagi menjadi dua, yaitu perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Perkecambahan hipogeal adalah perkecambahan yang kotiledonernya tetap terpendam di bawah dalam tanah. Epigeal, perkecambahan yang menghasilkan kotiledon dan epikotel keluar dari biji karena pemanjangan hipokatial. Nah, dalam penelitian kali ini kami memilih tanaman pakcoy. Pakcoy itu termasuk ke perkecambahan epigeal karena terlihat kotiledon keping biji sudah terangkat dan berada di permukaan tanah. Nah, setelah itu, biji pakcoy akan berubah menjadi kecambah setelah 3 atau 5 hari. Sampai dengan 1 minggu, kecambah akan tumbuh setinggi 4 atau 5 cm. Dan pada usia seminggu itulah saat yang tepat untuk pembudidaya untuk melakukan pemupukan yang kedua kalinya. Selain pertumbuhan dan perkembangan, tanaman juga tidak lepas dari lingkungan tumbuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat dipengaruhi oleh dua faktor eksternal dan faktor internal. Menurut Buntoro, faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan dari luar tanaman, sedangkan faktor internal merupakan faktor yang disebabkan dari dalam tanaman. Semua hara yang terkandung pada nutrisi hidroponik adalah unsur esensial yang diperlukan tanaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Apabila unsur hara makro dan mikro tidak lengkap, ketersediaannya dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman erat hubungannya dengan kedua faktor tersebut. Apabila salah satu atau semua faktor tidak mendukung, maka pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak dapat berjalan dengan baik.
Di sini saya akan menjelaskan pencahayaan. Cahaya adalah suatu energi yang dilepaskan oleh sebuah atom. Cahaya dihasilkan dari banyak partikel-partikel kecil yang mempunyai energi dan momentum yang disebut foton. Cahaya merupakan sebuah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik, sama seperti bentuk gelombang elektromagnetik lainnya. Cahaya tidak membutuhkan medium untuk merabat, sehingga cahaya dapat melintasi ruang hampa. Cahaya memiliki panjang gelombang sebesar 380 sampai 750 meter 700 nm atau nanometer. Panjang gelombang cahaya berbeda untuk setiap warna. Unsur-unsur warna cahaya berasal dari cahaya putih yang diuraikan. Arah getar cahaya bergerak tegak lurus terhadap arah lambatnya. Cahaya merupakan salah satu faktor penting dalam fotosintesis. Energi cahaya yang digunakan tanaman untuk fotosintesis hanya sebesar 0,5 sampai 2% dari jumlah energi cahaya yang tersedia. Energi yang diberikan cahaya tergantung pada kualitas panjang gelombang, intensitas, dan waktu. Pemberian nutrisi pada budidaya tanaman sistem hidroponik dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanaman untuk tumbuh. Pemberian nutrisi pada pakcoy hidroponik menggunakan nutrisi AB mix. Tahapan pemberian dosis tanaman pakcoy. Usahakan saat ingin memulai budidaya pakcoy hidroponik, pH air yang digunakan berkisar antara 6,8 hingga 7. Artinya, pH pada kisaran tersebut netral dan merupakan pH yang dikehendaki tanaman untuk tumbuh normal. Minggu pertama pertumbuhan pakcoy diberi nutrisi sebesar 500 ppm, minggu kedua sebesar 700 ppm, minggu ketiga sebesar 900 ppm, pada minggu keempat hingga kelima sebesar 1200 ppm, pada minggu ke-6 sampai 8 sebesar 1300 ppm. Pakcoy yang ditanam menggunakan sistem hidroponik dapat dilakukan pemanenan pada saat pakcoy memasuki usia 40-60 hari setelah tanam. Selanjutnya, untuk mengukur ppm, Anda bisa menggunakan alat yang bernama ppm TDS meter, dan untuk mengukur pH Anda bisa menggunakan alat yang bernama pH meter. Target pemasaran kami adalah pasar swalayan. Survei kondisi pasar konsumen dan pesaing merupakan salah satu objek utama kami untuk mengetahui strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan hasil panen tanaman pakcoy di media hidroponik. Permintaan konsumen terbanyak terjadi pada hari Jumat, hari Minggu, karena pada hari-hari tersebut konsumen berbondong-bondong pergi ke pasar swalayan. Maka dari itu kami akan mensuplai hasil tanaman kami pada hari tertentu seperti hari Jumat dan hari Minggu. Selain itu juga konsumen lebih suka sayuran yang segar, fresh. Maka dari itu sebelum kami terjun ke dunia pasar, kami mencoba mengolah hasil panen kami sendiri untuk bahan pertimbangan kami. Apakah sayuran yang kami panen layak atau tidak untuk dipasarkan? Dan kami juga menargetkan beberapa konsumen yang menjadi sasaran utama, yaitu ibu rumah tangga. Kesimpulannya yaitu melakukan budidaya sayuran secara hidroponik lebih efisien dibandingkan dengan melakukan budidaya sayuran secara konvensional. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan luas lahan dan produktivitasnya, sehingga sistem hidroponik sangat cocok diterapkan sebagai upaya dalam menerapkan sistem pertanian perkotaan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat di negeri ini. Dengan proses penanamannya juga kegiatan ini merupakan pelatihan pembuatan proposal dan pelatihan menanam tanaman secara hidroponik. Pakcoy merupakan salah satu jenis sayuran begitu sulit
maka tak jarang banyak petani hidroponik yang menanam pokcoy saat ini, dan keuntungannya pun tak sedikit juga yang didapatkannya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami laporkan mengenai kegiatan budidaya pakcoy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.